Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan, di mana pada pagi yang indah ini kita dapat berkumpul bersama untuk rindu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada pagi yang indah ini untuk kita ambil dari surat Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayatnya yang ke-15. Mari kita dengarkan bersama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sebagian besar dari kita atau semua kita pernah mendengarkan yaitu nasihat yang mengatakan di dalam segala sesuatu perlu adanya keseimbangan. Bahkan sesuatu yang kelihatan baik sekalipun kalau kita memilikinya secara tidak seimbang bisa menimbulkan persoalan bagi kita. Hal-hal yang baik sekalipun kalau kita tidak menjaga keseimbangan, bisa berubah sesuatu yang tidak baik. Ada salah satu ilustrasi atau cerita Bapak Ibu Saudara sekalian. Di salah satu paroki misalnya, mengadakan satu kegiatan atau perlombaan antar lingkungan seperti vokal group. Peserta ada 7 lingkungan. Kemudian ada salah satu lingkungan telah mempersiapkan diri mereka dengan sangat baik. Baik itu kostum yang sangat bagus-bagus, bisa kita katakan mereka inilah yang berhak mendapat juara 1 atau kategori penilaian nomor 1 di antara ke-7 lingkungan yang berlomba itu. Itu menurut penilaian mereka dalam kelompok. Nah, ternyata Bapak Ibu, mereka juga sangat percaya diri pas mau tampil, sehingga penonton pun terpukau melihat penampilan mereka. Singkat cerita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah selesai lomba, ketika diumumkan siapa di antara ke-7 lingkungan yang memenangkan lomba tersebut, ternyata bukanlah yang diharap-harapkan tadi, tapi penampilan yang tidak diduga-duga. Jelas kita bertanya, kenapa? Kok bisa? Kenapa? Mungkin saja mereka tidak memiliki keseimbangan di antara mereka sendiri. Misalnya mungkin saja di antara mereka dalam kelompok masih tinggi rasa egois mereka, masih tinggi rasa keangkuhan dan merasa hebat sendiri. Sementara dalam mengikuti perlombaan, seharusnya pula perlu ada kehati-hatian. Kita harus menjaga keseimbangan antara satu dengan yang lain. Jangan ada di antara kelompok itu ingin menonjolkan diri sendiri.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus, di dalam Efesus 4 ayat 15 mengatakan dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan dalam kasih kita bertumbuh. Kita harus menjaga keseimbangan antara kasih dan kebenaran. Kita harus melihat diri kita sendiri dan juga kita harus melihat orang lain. Ada yang melaksanakan kasih yang begitu luar biasa sampai-sampai melupakan kebenaran. Ada yang mengutamakan kebenaran sampai-sampai melupakan kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menjumpai seseorang yang tidak tahan melihat kesalahan orang lain? Saya rasa pernah ya. Ia mengatakan kalau seseorang berbuat salah, rasanya ia mau muntah. Pengertiannya sangat keliru. Sepertinya ia merasa hebat, tidak pernah merasa bersalah. Jadi pertanyaannya, apakah kamu mempunyai kasih untuk orang yang salah tersebut? Baiknya kita perlu kehati-hatian. Baiknya kita harus rendah hati, bukan tinggi hati. Bagaimana kita harus bertumbuh, bagaimana kita harus bertumbuh bersama Kristus kalau masih tidak menghargai orang lain. Bagaimana kita harus menjaga keseimbangan kalau masih egois. Bagaimana kita menyatakan kebenaran dalam Yesus kalau kita belum memiliki rasa rendah hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjaga kasih, kalau kita menjaga kebenaran, kita melihat perbedaan karunia. Karunia yang berbeda itu semua diberikan oleh Yesus sendiri, berasal dari Kristus sendiri. Karunia-karunia yang berbeda untuk membangun umat Tuhan. Jadi, umat yang bertumbuh dalam iman, dalam pengetahuan, dalam kedewasaan, dan dalam kepenuhan Kristus. Semoga dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita semakin bertumbuh dalam kebenaran dan di dalam kasih. Semoga firman ini bisa membuat kita semuanya terketuh hati, bisa melaksanakan kebenaran dengan kepenuhan Kristus, bisa melaksanakan kasih dengan mengandalkan Kristus. Semoga. Amin.